Ya, oke ya. Selamat pagi Tems ya. Oke, Tuhan berkati kita semua ya. Semangat, semangat kita kembali di channelnya kita di mana? Di Link Smart Open Teja. Loyo sekali. Oke, sekarang kita masuk di bab 11 tentang inti atom dan iptek nuklir ya. Jadi ini peta konsepnya yang akan kita pelajari tentang teori atom. Ini Ibu sudah minta kalian untuk apa? Mencari apa? Teorinya bagaimana, kemudian apa? Kelemahan daripada masing-masing teori. Siapa yang sudah buat? Atau udah cari? Kelemahan teorinya Dalton apa, teorinya Thomson apa, Rutherford apa, Niels Bohr apa ya. Kemudian berikutnya apa namanya? Masuk di inti atom, penyusun daripada inti atom. Inti atom terdiri dari apa? Proton dan neutron. Proton bermuatan apa? Positif, neutron netral. Berarti inti atom bermuatan positif. Nah, kapan terjadi kestabilan inti? Kapan? Inti akan stabil jika apa? Iya, betul sekali, Jason ya. Saat jumlah proton dan elektron sama, maka inti dalam keadaan stabil, ya stabil. Defek massa. Defek massa tadi sama dengan apa? Defek massa? Jumlah massa proton ditambah jumlah massa neutron dikurangi dengan massa inti. Lalu energi ikat? Defek massa dikalikan dengan 931 mega elektron volt. Oke. Nah, lalu kita akan masuk di radioaktivitas. Jenis-jenis sinar radioaktif. Apa yang kalian tahu yang sinar-sinar radioaktif? Ada sinar apa? Gamma. UV juga radioaktif. Kemudian apa lagi? Apa? Sinar X, ya. Nanti ada lagi yang lainnya alfa, beta ya. Yang dikenal lebih banyak itu adalah sinar gamma, alfa dan beta. Itu yang paling berbahaya adalah gamma. Kenapa? Gamma itu memiliki radiasi yang tertinggi, daya tembusnya itu paling tinggi. Nanti kita akan lihat ya. Kemudian berikutnya lagi peluruhan. Apa artinya peluruhan kemarin? Unsur radioaktif kalau dia meluruh aktivitasnya menjadi bagaimana? Menjadi tinggal seberapanya? Setengah dari aktivitas mula. Masanya juga kalau sudah meluruh satu kali dia tinggal apa? Setengah massa mula-mula. Oke ya. Nah, ini ada detektor radiasi nanti ya. Ini detektor radiasi itu ditemukan oleh Geiger-Müller namanya. Nanti kita akan lihat. Kemudian bahaya radiasi. Wih, radiasi punya bahaya, itu bahaya sekali. Kenapa? Waktunya itu untuk radiasi masing-masing sinar itu akan berbeda-beda tergantung waktu peluruhannya ya. Ada yang sampai ratusan tahun, ada yang sampai ribuan tahun juga. Nah, lalu aplikasi dalam ilmu teknologinya ya. Nah, ini ada nanti reaksi inti, ada reaksi fisi, ada reaksi fusi, dan juga ada radioisotop. Ini yang akan kita pelajari. Nah, ini perkembangan teori atom ya secara apa namanya? Cepat saja, kamu kan sudah baca nih ya. Ini teorinya Dalton ya, teorinya Dalton bahwa atom adalah bagian yang terkecil dari suatu unsur yang tidak dapat dibagi lagi melalui reaksi kimia biasa dan seterusnya dan seterusnya. Kamu udah pelajari di mana? Kimia ya. Ini tabung lucutan gas ini ya. Nah, ini cahaya kehijau-hijauan akibat radiasi sinar yang bergerak dari katoda menuju ke anoda. Jadi ini dihubungkan dengan tabung lucutan ini dihubungkan dengan tegangan yang begitu tinggi, 30 kilovolt. Kita punya tegangan di sini 220. Kamu tancapkan, kamu punya dua jari ke dalam sumber listrik, kamu sudah akan mati. Ya, apalagi kalau 30 kilovolt. Wih, gila. Berapa kalinya 220 volt ya. Nah, makanya itu di pembangkit tenaga listrik itu kan cukup tinggi tegangannya. Kalian tidak boleh dekat-dekat ke sana. Kenapa? Bisa kita kena sengatan listrik ya. Nah, ini di dalam tabung lucutan ya, ini tabung lucutannya ini dipompa nih ya, supaya apa? Gasnya keluar ya, untuk membuat tekanan gasnya itu menjadi rendah di sini. Dihubungkan dengan tegangan tinggi, maka dari katoda itu akan terlepas elektron-elektron. Jadi yang lepas dari katoda adalah elektron-elektron, karena ini tegangannya begitu tinggi, begitu banyak elektron-elektron yang terlepas dari katoda menuju ke anoda. Nah, ini akan ada sinar yang berwarna kehijau-hijauan. Itu kenapa itu partikel-partikelnya bisa kenapa bisa menyala? Itu karena ada elektron-elektron yang terlepas ya.
Nah, itu berpendar juga di lampu-lampu gitu ya. Ya. Nah, ini di sini ya tekanannya adalah 0,01 mm Hg. Kalau tekanan di atmosfer itu adalah 76 cm Hg. Ya, sentimeter kalau dibuat ke mili itu 760 mm Hg. Nah, ini kalau 0,01, rendah sekali ya. Hampir tidak ada udara, cuman masih ada udara. Ini terjadi perpendaran di sini. Ya. Nah, ini adalah model atom Thomson ya, percobaan yang dilakukan oleh Thomson ya. Thomson mendapatkan bahwa nilai E per M itu tidak bergantung pada jenis logam katode dan jenis-jenis gas di dalam tabungnya ya. Nah, ini ya. Untuk mencari nilai E per M-nya itu sama dengan V kuadrat dibagi 2 V. V-nya di sini adalah V velocity, di sini adalah voltase ya, beda. Antara V kecepatan dengan voltase itu beda. Akhirnya mendapatkan rumus ini ya. Ini adalah kuat medannya, E-nya. Oke, nah ini teorinya Thomson ya, yang seperti roti kismis nih ya, partikel positif dengan negatif tersebar merata ya, seperti kue kismis. Kismis yang melekat pada kue. Nah, kemudian percobaan berikutnya itu dilaksanakan oleh Robert Millikan ya. Robert Millikan ini menggunakan tetes minyak ya. Tetes minyak ini dia berhasil mengukur berapakah besar daripada muatan elektron itu dengan menggunakan tetes minyak. Ini di sini ada teleskop, kemudian ini sumber cahaya untuk menyinari tetes minyak yang masuk ke dalam alat percobaannya ini yang diberi beda potensial juga ya. Ada katode dan ada anode di sana, dan ternyata pada suatu saat dia mencapai titik seimbang. Jadi tetes minyaknya itu berhenti. Nah, berarti apa? Terjadi keseimbangan antara berat daripada tetes minyak dan juga muatannya ya. Tetes minyak ini kan punya muatan. Ini ada E-nya. Jadi terjadi keseimbangan antara QE dan Mg. Q dikalikan dengan E. Q-nya itu adalah muatannya, E-nya itu adalah kuat medannya ya. Nah, kemudian M itu adalah masanya, G-nya adalah gravitasi. Nah, NE ini kan NE sama dengan Mg. Ini harusnya NE saja ini ya. Nanti slide-nya harus diperbaiki nih. Karena ini kan sudah dibagi dengan E, berarti NE saja. Ada berapa banyak elektron. Nah, akhirnya dari percobaannya Millikan ini ya, bahwa ini Millikan menyatakan dua kesimpulan tentang muatan listrik pada tetes minyak. Tidak pernah ditemukan tetes minyak yang mengandung muatan listrik yang lebih kecil dari suatu nilai tertentu, dan suatu nilai tertentunya itu yang kita namakan dengan elementer, akhirnya dinamakan dengan elektron. Ya, diberi lambang E ya. Jadi semua muatan listrik tetes minyak itu selalu merupakan kelipatan bulat daripada muatan elementer itu, yaitu 2E, 3E, dan seterusnya ya, di mana N-nya itu mulai 1, 2, dan 3. Nah, akhirnya dari percobaan ini, Millikan menemukan besar daripada muatannya ini mendekati 1,6 kali 10 pangkat min 9 elektron, dan masanya adalah 9,1 kali 10 pangkat min 31. Ini yang dipakai sampai sekarang dari percobaannya Millikan. Jadi muatan elektron 1,6 kali 10 pangkat min 19, masanya adalah 9,11 kali 10 pangkat min 31 ya. Oke, nah berikutnya ini Rutherford ya. Rutherford ini melakukan percobaan ya dengan menggunakan kotak timbal, di mana kotak timbalnya ini memancarkan partikel. Kemudian di sini ada layar, lalu di sini juga ada lempeng emas, kemudian ada layar lagi. Nah, ternyata ini partikel-partikelnya itu ya yang dipancarkan oleh pemancar partikel itu ada yang dipantulkan dan ada yang diteruskan, dan ada yang sampai di pusat ini ya. Nah, dari percobaan inilah lalu Rutherford itu mengambil kesimpulan bahwa partikel alfa itu kan bermuatan positif. Ini jadi dari ini menyimpulkan bahwa di tengah-tengah ini ya, ini adalah ada yang paling kuat atau atom paling keras, bagian yang paling keras itu, lalu si Rutherford ini menamakan bahwa dia adalah inti atom yang bermuatan positif. Nah, kemudian berikutnya lagi ini yang elektron ini ada di sekitarnya. Cuma Rutherford bilang bahwa elektron itu berputar mengelilingi inti sambil melepaskan energi. Nah, itulah salah satu kelemahan daripada model atom Rutherford ya. Ini berdasarkan ketiga kesimpulan, Rutherford mengajukan model atom baru seperti ini. Ini Rutherford menyatakan tiga kesimpulan ini ya.
Nah, ini inti atom dikelilingi oleh elektron-elektron pada jarak yang relatif jauh. Elektron-elektron berputar pada lintasan-lintasan itu sendiri. Kemudian model atom Rutherford ya, ini nomor atomnya Z menunjukkan jumlah positif daripada inti, kemudian jumlah elektronnya itu yang mengitari inti. Jadi Z-nya itu sama dengan jumlah proton dan sama dengan jumlah elektron. Nah, yang berikutnya itu adalah model atom Bohr. Bohr menemukan kelemahan daripada atom Rutherford ya. Hasil pengamatan spektrum atom hidrogen melalui spektrometer ya, itu menunjukkan bahwa hasil yang bertentangan yang dikenal dengan deret Balmer. Jadi model atom Rutherford ini tidak bisa menjelaskan spektrum garis atom hidrogen yang ditemukan oleh Rutherford. Wih, Jason jangan bobo ya. Ya, nah ini deret atomnya apa deret Balmer ya. Ini. Nah, ini ada spektrum cahaya nih di sini ya. Ada spektrum merah, kemudian biru, hijau, kemudian ada biru, lalu ungu dan ultraviolet. Ini tidak bisa dijelaskan oleh si Rutherford ya. Nah, itu salah satu kelemahan daripada model atomnya Rutherford. Lalu Bohr mengemukakan teori barunya ini ya. Spektrum atom hidrogen ya, spektrum garis dalam cahaya tampak itu terdiri dari 4 garis ya. Nah, rumus Balmer ya ini ya. Lambda n sama dengan 364,6 nanometer. N kuadrat dibagi dengan N kuadrat dikurangi dengan 2 kuadrat. N-nya ini mulai lebih besar daripada 2. Kenapa lebih besar daripada 2? Kalau sama dengan 2 berarti 0 dong di sini ya, nggak mungkin. Nah, jadi untuk deret Balmer ini dinyatakan dengan rumus ini. 1 per lambda sama dengan R dikalikan 1 per 2 kuadrat dikurangi 1 per N kuadrat. Ini rumusnya Balmer ya. Nah, nanti habis Balmer itu ada deret-deret yang lain lagi. Ada Pasken, kemudian ada Lyman. Nah, ini spektrum atom hidrogen deret Lyman ya. Ini 1 per 2 dikalikan 1 per lambda sama dengan R dikalikan 1 per 1 pangkat 2 dikurangi 1 per 2, N pangkat 2. N-nya mulai angka 2. Jadi yang berarti ini yang kedua nih ya, yang Balmer yang kedua. Lyman yang pertama untuk menghafalkannya. Lyman, Balmer. Nah, nanti kita lihat lagi yang berikutnya apa. Jadi hafalin ininya, N-nya ya. Sama ini 1 ya. Bedanya ini antara Lyman dengan Balmer kamu bedakan. Di sini 2 kuadrat ya. Kalau Lyman 1 kuadrat dikurangi N kuadratnya sama ya. Nah, ini ya ada lagi Prex ya. Pasken, Fun ya. Nah, jadi ngapalinnya ini. Untuk deret Lyman N-nya sama dengan 1, deret Balmer N-nya sama dengan 2, Pasken itu N-nya 3, Prex N-nya 4 dan Fun itu N-nya 5 ya. Jadi Lyman, Balmer, kemudian Pasken, Prex dan Fun ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya, seperti itu. Jadi kita pakai rumus ini. 1 per lambda sama dengan R dikalikan 1 per N kuadrat dikurangi 1 per M kuadrat. Nah, M-nya tentunya lebih besar daripada N ya. Kalau N-nya 1 berarti M-nya berapa? Berapa N-nya? Kalau N-nya 1, M-nya berapa? Harus lebih besar 1. Ya, jadi tunggu ya, entar. Yang pertama tadi deretnya siapa? Lyman kan? Jadi untuk Lyman ya, Li ya. Ibu pakai Li ya. Itu kalau N sama dengan 1 berarti M-nya mulai sama dengan 2 kan? Kemudian untuk Balmer itu N-nya mulai angka 2. Berarti M-nya mulai angka ya. Kemudian berikutnya untuk Pasken N-nya sama dengan 3. Berarti M-nya mulai 4. Kemudian Fun N-nya sama dengan 5. Berarti M-nya mulai sama dengan 6 dan seterusnya ya. Ya, seperti itu. Nah, tinggal dikasih masuk nih, ingat ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah, ini adalah model atom Bohr ya. Kamu udah kenal ini di kimia ya. Ini adalah inti atomnya bermuatan positif ya. Kemudian elektron mengorbit mengelilingi inti atom ya. Jumlah elektron pada masing-masing kulit itu juga berbeda-beda ya. Kulit pertama apa? Kulit K berapa elektron? 2. Kulit L berapa? Nih, habis 2 berapa? Wih. Matilah saya. Jangan lupa itu. Habis 2, 8, 16 dan seterusnya ya. Nah, ini model atom Bohr ya.
Nah, ini keempat asumsi dasar Bohr ya. Ini elektron bergerak dalam orbit mengitari di sekitar proton di bawah pengaruh gaya Coulomb. Elektron tidak dapat berputar di sekitar inti melalui setiap orbit, tetapi elektron-elektron melalui orbit-orbit stabil tertentu tanpa meradiasikan energi. Jadi dia tidak mengeluarkan energi ya. Radiasi dipancarkan oleh elektron itu ketika elektron tereksitasi ya, melompat dari satu orbit ke orbit lainnya. Dengan cara bagaimana? Kalau dia mendapatkan energi, berarti dia bisa melompat ya. Nah, seperti itu ya. Dari suatu keadaan stasioner yang energinya lebih tinggi ke keadaan stasioner lain yang energinya lebih rendah. Ya. Jadi besarnya selisihnya ya awal dan akhir itu sama dengan H dikalikan F. H itu adalah tetapan Planck, F itu adalah frekuensinya daripada cahaya ya. Nah, ukuran dari orbit-orbit yang diperkenankan itu ditentukan oleh keadaan kuantum tambahan yaitu momentum sudut orbital. Nah, ini ya mv kuadrat mvr. M itu adalah massa, V-nya itu adalah velocity-nya, kemudian R-nya itu adalah radiusnya. Itu sama dengan N dikalikan tetapan Planck ini yang ada dicoret. H dicoret ini ya, bacanya apa? Nah, nilai daripada H dicoret itu sama dengan H per 2 pi. Ya, gitu. H itu tetapan Planck. Nah, ini di model atom Bohr ya, kita ingat bahwa gaya Coulomb yaitu sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat itu sama saja dengan E kuadrat per R kuadrat. Nah, besarnya gaya sentripetal itu sama saja dengan besarnya gaya Coulomb. Sehingga kita mendapatkan bahwa rumus energi potensial daripada elektron itu sama dengan Q kali E itu sama dengan minus dari KE kuadrat per R. Ini kamu harus hafal nih ya. Nah, energi total elektron E-nya itu sama dengan KE kuadrat per 2R pakai minus. Nah, E itu sama dengan energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Energi kinetiknya 1/2 KE kuadrat dibagi dengan R ya. Nah, ini adalah rumus-rumus untuk jari-jari daripada elektron. Ditentukan dengan persamaan ini ya. Bahwa R ke N itu sama dengan N kuadrat kali H per 2 pi dipangkatkan 2 dibagi MKE. E-nya itu adalah elektronnya, K-nya itu adalah tetapan Coulomb 9 kali 10 pangkat 9 ya. Apa? Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat ya. N-nya ini mulai 1 2 dan seterusnya. Jadi di sini 4 ya, ini berarti di N sama dengan berapa ini? Sama dengan 2 ya. Yang di sini N sama dengan 3 dikalikan dengan A0. A0-nya itu adalah jari-jari awalnya ya. Jadi ada ini. Nilai daripada A0 ini adalah sama dengan H per 2 pi dipangkatkan 2 dibagi MKE kuadrat. Ini jadi suatu tetapan. 0,528 angstrom. Ini untuk mempermudah mencari R ya. Mencari R berarti R-nya jadi tidak usah menggunakan rumus yang ini yang ribet lagi. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan suatu tetapan. Massa elektron itu tetapan, K tetapan, elektron juga tetapan, H per 2 pi juga tetapan. Jadi akhirnya kita lebih mudah lagi untuk mencari berapakah jari-jarinya ya kan? A0-nya sama dengan berapa? 0,528 angstrom. Angstrom itu 10 pangkat berapa? Terhadap meter? 10 pangkat min 10 meter ya. Jadi Rn itu sama dengan N kuadrat dikalikan A0. A0-nya 0,528 angstrom. N-nya mulai 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi tergantung tingkatannya ada di mana. Nah, sedangkan untuk energinya, energi kuantitasi daripada atom hidrogen, ini juga kita tidak perlu menghafalkan rumus ini lagi. Langsung apa? Minus 13,6 elektron volt dibagi dengan N kuadrat. Tergantung dia tingkatannya ada di mana. Apakah di N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3, dan seterusnya ya. Jadi itu. Ya. Kalau di N sama dengan 1 berarti min 13,6. Naik lagi, N-nya 2 berarti dibagi lagi dengan 2 pangkat 2. Jadi makin keluar, makin keluar, makin keluar, energinya makin besar atau makin kecil? Makin kecil karena N-nya makin besar, dibaginya makin besar, maka hasilnya akan makin kecil. Jadi elektron yang paling susah dilepaskan itu adalah elektron yang berada di paling luar atau di paling dalam? Di paling dalam yang paling dekat dengan inti itu yang paling susah dilepaskan. Makanya elektron-elektron yang terlepas itu selalu adalah elektron-elektron di kulit yang terluar karena energinya di situ adalah yang paling kecil ya. Oke, nah ini perkembangan untuk mencari panjang gelombang daripada
radiasi hidrogen ya, 1 per lambda ini sama dengan berapa. Nah, sekali lagi ya kita menggunakan ini lagi ini ya, R itu adalah tetapan Rydberg ya. Nah, oke, tetapan Rydberg ini besarnya 1,098 kali 10 pangkat 7 ya. Jadi 1 per lambda sama dengan R dikalikan 1 per N kuadrat dikurangi 1 per M kuadrat. Gitu. Nah, berikutnya ini adalah percobaannya Frank and Hertz ya. Anggapan Bohr tentang tingkat-tingkat energi dibuktikan oleh Frank dan Hertz melalui suatu percobaan yang dilakukan pada tahun berapa? 1914. Jadi terbukti ini ya, Frank dan Hertz itu membuktikan itu. Nah, perkembangan teori atom ini tentang laser ya, ini ya. Ini sinar-sinarnya. Ini energinya itu dalam HF ya. HF-nya ini sama saja dengan E2 dikurangi dengan E1 gitu. Ini tingkatan E1, tingkatan E2 ya. Oke, berikutnya ini penggunaan laser ya. Ini salah satunya itu untuk pengobatan mata. Ada yang pernah dilaser matanya? Nggak pernah. Ibu udah pernah dilaser dua-dua, mata kiri dan mata kanan. Bukan karena katarak, tetapi itu hari itu jadi bahayanya itu kita suka kucek-kucek mata itu loh. Ya, itu bisa menyebabkan nanti kita punya lapisan mata di dalam itu robek. Bisa robek. Jadi waktu itu ibu terlihat itu seperti ada pecahan kaca, kemudian kaca itu seperti disinari cahaya. Jadi ibu melihat ada cahaya jalan-jalan, gitu. Baru kadang gelap gitu, kadang hitam. Nah, akhirnya ibu pergi ke klinik mata, yang pertama, oh enggak apa-apa Ibu. Itu dokter 1. Tapi sudah minum obatnya nggak ada perubahan. Terus timbul lagi seperti itu. Jadi akhirnya ibu pindah lagi ke klinik yang sama cuma ke dokter yang beda. Jadi dokter yang satunya itu dia pemeriksaannya itu lebih teliti. Lalu dibilang katanya ibu punya retina mata itu bergeser. Jadi yang kiri bergeser ke ini juga bergeser. Jadi harus dikembalikan lagi dan harus di laser. Harus di laser. Nah, akhirnya di laser dulu mata yang kiri, di laser dulu. Jadi orang di laser itu kita harus pergi lihat ke tempat tertentu, ada titik sinar tertentu, kemudian nanti itu dokternya, namanya dokter Iksan itu hari, dia ada pedalnya. Jadi untuk lasernya jadi kita seperti di strom, seperti dilas itu. Kalau kalian melihat ada apa tukang las begitu nih prosesnya, cuman yang dilas itu matanya kita di dalam sana menggunakan sinar laser. Sakit. Yang kedua itu lebih sakit. Yang karena harus satu-satu dulu. Satu yang kiri kemudian yang satunya kanan. Ya udah, pasca laser bukan langsung baik-baik saja, timbul efek yang lain. Jadi efek lainnya lagi itu mata kirinya ibu tuh seperti kena strom gitu. Jadi datang seperti stop. Akhirnya ibu balik lagi ke retinanya ibu udah bagus, udah netep kembali, artinya sudah ke tempatnya semula, tidak bergeser lagi. Jadi kemungkinan ini saraf ketujuhnya ibu ada yang terganggu. Dirujuklah ibu pergi ke dokter saraf. Akhirnya ibu ke dokter saraf, pergi di mana Siloam gitu ya. Dapatlah dengan dokter saraf, dikasih obat lama, akhirnya enggak bisa sembuh-sembuh, malah justru ya Grace ya silakan ya. Ada makanannya Jason William. Oh ya, oke. Jason William punya makanan datang tuh Mas di Zoom ini. Belum sempat pause ya, nggak apa-apa. Thank you Bu Grace ya. Jadi seperti itu nanti laser. Tapi kita tidak boleh terlalu sering di laser. Mata minus, mata plus itu udah bisa di laser sebetulnya. Cuman kalau untuk mata minus, mata plus itu kan jadi nanti yang di laser itu adalah lensanya. Lensa matanya kita di laser ada yang dikikis di bagian mana supaya jadi lebih cembung atau jadi lebih cekung seperti itu. Jadi kita tidak perlu menggunakan kacamata. Tapi itu kan seiring berjalannya waktu lagi nanti otot-otot matanya kita kan akan kendor lagi. Ya kan? Nanti akan artinya itu pun akan bisa berulang gitu loh. Nah, itu kalau di laser lagi nanti tambah tipis. Waduh, itu yang bahaya ya, membahayakan juga. Jadi cukuplah satu kali aja di laser, jangan berulang kali ya. Nah, tapi puji Tuhan sih sekarang matanya ibu sudah aman, walaupun sering lihat apa ada kilatan-kilatan cahaya datang, tapi bukan karena dokter sarafnya yang menyembuhkan, tidak. Karena ibu punya kakak yang di Jawa, dia terapi ibu dengan menggunakan tenaga dalamnya, diperbaiki semua sistem saraf matanya ibu, jadi dia bisa menembus di dalam tubuh, lihat saraf-saraf yang kecil-kecil. Ada indera keberapanya itu yang Tuhan anugerahkan untuknya. Luar biasa. Ya, seperti itu. Ya, kalau mau coba-coba laser ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada masalah ya nggak usah gitu ya. Karena tetap ada efek sampingnya lah ya.
Nah, ini ya, ini berikutnya karakteristik daripada inti atom ya. Ada partikel-partikel apa saja yang ya, inti atom hanya terdiri daripada proton saja. Ada neutronnya untuk menyeimbangkan ya. Oke, dan neutron yang tidak bermuatan. Ya, oke ya. Oke, nah ini ya, ini kemarin kita udah ya, lambang daripada nuklida ya, suatu unsur ini ya. Ada A, ada Z ya, di mana Z itu menyatakan jumlah proton, kemudian jumlah neutronnya adalah A dikurangi dengan Z ya. Oke, ini udah. Nah, isotop itu apa, isobat itu apa, isoton itu apa, kamu udah pelajari di kimia. Jadi Ibu tidak perdalam di sini. Nah, ini muatan dan massa partikel pembentuk atom ya. Satu massa atomik atau U ini ya, atau SMA sama aja. Itu satu unitnya, yaitu sama dengan 1,66 kali 10 pangkat min 27 kg. Atau setara dengan apa? 391,5 mega elektron volt per C kuadrat. C-nya itu adalah kecepatan cahaya. Jadi kalau kamu mau buat kejul ya, tinggal dibuat kejul aja ya. Oke, ya. Nah, ini satu unitnya tepat sama dengan 1/12 massa atom karbon C12, 612 ya. Itu satu U-nya. Nilainya 1,66 kali 10 pangkat min 27 kg ya. Nah, ini ukuran daripada ukuran dan bentuk inti ya, jari-jari atom itu sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 15 meter ya. Angstrom ini pangkat 1/3. Ini jari-jarinya ya. Oke, nah ini adalah beberapa sifat dari inti atom di grafik kestabilan. Atom stabil itu jika N-nya ini sama dengan Z di sini ya. N-nya sama dengan Z. Nah, daerah ini, yang titik-titik ini adalah daerah untuk atom-atom yang tidak stabil. Atau atom-atom yang dinamakan dengan atom-atom radioaktivitas. Dia bisa berradiasi ya. Nah, ini yang berbahaya ini. Ya, ini jumlah proton, di sini adalah jumlah neutronnya ya. Ini N sama dengan Z itu yang stabil. Oke, nah ini energi ikat, massa defect ya, defect massa. Nah, kita udah lihat tadi bahwa defect massa itu sama dengan jumlah massa proton ditambah jumlah massa neutron dikurangi dengan apa? Massa inti atom ya. Energi ikatnya itu sama dengan defect massa dikalikan dengan C kuadrat ya, kalikan 931. Tadi kan rumusnya apa? 1 yang di bagian depan itu. 931-nya itu apa? 931 mega elektron volt, ini kan dibagi dengan C kuadrat kan? Ya. Nah, ini delta M dikalikan dengan C kuadrat. C kuadratnya udah dikasih hilang ya, dikasih hilang. Jadi E-nya itu berarti nanti sama aja dengan delta M dikalikan 931. Oh, ini kan ada C kuadrat nih, per C kuadrat. Jadi ini dihilangkan C kuadratnya. Maka sama dengan apa? Delta M dikalikan dengan 931, di sini adalah mega elektron volt ya, begitu. Oke, per satu satuan massa. Untuk satu U-nya itu kan energinya itu. Oke. Ya. Ya ini contohnya ini ya. Untuk helium ya, helium 24. Massa intinya itu sama dengan berapa? Ini misalnya ya, defect massanya sama dengan sekian. Lalu ditanyakan berapa energinya ya, tinggal kita kalikan dengan 931 aja ya. Nah, ini adalah hubungan energi ikat per nukleon terhadap massa inti. Ada reaksi fusi. Nah, ini fluoresensi ya. Fluoresensi itu adalah gejala suatu benda yang dapat memancarkan cahaya yang berbeda ketika menerima cahaya dari luar atau menerima tembakan dari aliran partikel. Itu adalah fluoresensi. Ada lagi fosforesensi. Ada yang tahu apa itu fosforesensi? Fosforesensi itu apa? Gejala fluorescence itu adalah gejala suatu benda dapat memancarkan cahaya beberapa selang waktu kemudian setelah benda itu menerima cahaya dari luar. Kalian biasa punya gantungan-gantungan kunci yang mengandung lapisan fluor ya. Nah, ya. Itu gantungan kunci biasanya warnanya hijau-hijau gimana gitu ya. Ada itu rosario, kemudian ada salib atau apa. Itu biasanya kalau udah
kita taruh di bawah lampu gitu ya, atau di tempat cahaya terang, kemudian tiba-tiba cahaya gelap gulita, maka lampu rosarionya itu bisa menyala. Atau saklar-saklar lampu sekarang kan udah ada yang seperti itu ya, itu menyala. Jadi kalau pas gelap kita tahu oh saklarnya yang mana, oh menyala saklarnya. Nah, tapi kalau dia sudah menerima cahaya, dipandarkan lagi setelah keadaan di luar gelap, maka cahayanya bisa kelihatan. Ya, itu namanya fosforesensi ya, atau fosforesens aja nggak apa-apa. Dulu itu punya cerita waktu ibu masih kuliah dulu ya, ibu udah belajar tentang ini kan. Nah itu si siapa namanya anaknya ibu kos, namanya Mbak Nini. Mbak Nini itu dia itu panggil ibu, Ros sini. Kenapa? Lihat nih, rosarioku itu bisa nyala gitu loh. Kalau aku sering pakai doa, nyalanya tambah terang loh. Oh iya, dia bilang, coba lihat. Cuma ibu tidak jelaskan yang ini, takutnya apa? Nanti jelaskan yang ini, nanti dia nggak mau berdoa lagi karena tanpa dia berdoa, dan berdoa pun rosario-nya nyala gitu loh ya. Ya sudah jadi, oh iya, makanya kamu harus sering-sering berdoa. Sebetulnya pembodohan juga ya. Harusnya ibu kasih tahu. Sampai hari ini ibu nggak pernah kasih tahu kan. Ketemu lagi. Nanti kalau ibu ketemu lagi sama Mbak Niniknya itu ibu kasih tahu. Jadi bukan karena itu. Mudah-mudahan dia sudah tahu sendiri sih, mudah-mudahan ya. Jadi padahal itu karena benda itu memang bisa memancarkan cahaya setelah dia menerima cahaya. Jadi bukan karena sering dipakai berdoa lalu benda itu jadi bercahaya gitu ya, bukan ya. Kalau harusnya makin taat berdoa cahayanya makin terang dong ya. Ini tidak ya. Ya itu fosforesensi ya. Ya ini adalah sinar-sinar radioaktif ya. Di sini ada kotak timbal ya, ada kotak timbal. Kemudian di sini ada plat foto nih. Kemudian di kertas ini ya, ini bidang kertas di sini itu ada dilengkapi dengan induksi magnet. Berarti ada magnet nih. Ya, ada magnet ya, ada magnet. Arah induksinya itu menembus bidang. Berarti ini kutub utara ada di sini, selatan ada di sana kan? Dari utara ke selatan. Nah, ternyata dari 3 partikel ini ada partikel alfa, beta, dan gamma. B-nya ke sana ya. Untuk partikel positif itu dibelokkan ke kanan. Jadi ini masuk B, dibelokkan ke sana. Kemudian untuk yang beta itu ke kiri. Nah, sekarang kalau induksi magnetnya keluar, ini induksi magnet keluar ya. Keluar betanya ke sini, alfa ke sana. Berarti kalau induksi magnetnya masuk ke bidang kertas, maka alfa akan ke kiri, beta akan ke kanan. Tetapi yang gamma itu terus. Ya, gamanya terus. Ini artinya apa? Partikel alfa dibelokkan oleh medan magnet. Partikel beta dibelokkan oleh medan magnet, tetapi partikel gamma tidak dibelokkan oleh medan magnet. Lurus. Ini artinya daya tembus dari partikel gamma itu yang paling besar di antara 3 unsur radioaktif ini. Jadi radiasi terbesar adalah di partikel gamma. Alfa positif, beta negatif. Kalau keluar, alfa belok ke kanan, beta belok ke kiri. Jadi kalau masuk berarti alfa belok ke kiri, betanya belok ke kanan. Ngapalinnya itu aja ya. Oke. Ya, nah ini Geiger-Müller punya alat pendeteksi ya sinar-sinar radioaktif. Ini Geiger-Müller ya. Dengan cara ini sumber radioaktifnya nanti akan dicacah di sini alat penghitungnya. Seberapa besar radiasinya terjadi. Waktu terjadi kebocoran itu ya itu kita orang-orang yang menggunakan alat Geiger-Müller itu harus menggunakan pelindung ya, bajunya itu harus menggunakan pelindung. Daya tembus daripada partikel gamma itu paling besar ya, paling besar. Nah ini kita lihat nih daya tembusnya. Kalau alfa itu kertas aja dia udah nggak bisa nembus, beta itu masih bisa nembus, berarti beta masih lebih besar. Nah, melalui lapisan aluminium 3 mm nih, 3 mili. Kamu punya baju tuh lebarnya tebalnya berapa mili? Nggak sampai 1 mili mungkin ya. Iya, nggak sampai 1 mili mungkin. Nah, ini bayangkan kalau kamu menggunakan baju aluminium yang 1 mili aja. Pakai aja 5 menit. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan tubuhmu? Ya. Apalagi kalau kalian mengenakan ini 3 mm atau 3 cm timbal. Timbal itu udah berat itu. Ya, 3 cm ini masih bisa ditembus oleh siapa? Gamma. Hanya intensitasnya yang melemah. Tapi sinar gamma ini masih bisa menembus. Jadi radiasi gamma itu sungguh hebat. Jadi orang-orang itu yang membawa alat Geiger-Müller itu
Wih, bahaya sekali itu. Kenapa? Sudah menggunakan pelindung pun masih bisa tertembus radiasinya. Ya, bahaya sekali. Jadi jangan bermain-main ya. Nah, ini adalah bagian inti yang stabil ini yang di tengah, yang di sebelah kiri dan kanannya ini yang bisa meluruh ya. Meluruh, membahayakan, itu radioaktif berarti. Nah, ini adalah kenapa itu inti-inti atom itu meluruh ya, semua inti berat dengan Z lebih daripada 83 itu tidak stabil karena intinya kelebihan proton maupun neutron. Nah, untuk mencapai stabil, inti ini harus memancarkan partikel alfa ya. Ya, harus memancarkan partikel alfa, kemudian ada yang memancarkan elektron, ada yang memancarkan positron, ada yang memancarkan gamma juga ya. Ada yang memancarkan, apalagi ini positron, elektron ya. Nah, ini memancarkan supaya apa? Menjadi lebih stabil. Kalau masih belum stabil, maka dia akan terus memancarkan sampai suatu saat dia akan stabil. Nah, stabilnya kapan? Tergantung pada unsurnya. Waktu paruhnya itu sama dengan berapa. Nah, ini kita ke peluruhan tadi ya. Nah, ini ya. Aktivitas peluruhan itu A. A itu sama dengan lambda dikalikan N. Ya. Nah, hukum peluruhan ini, N sama dengan N0, E pangkat minus lambda dikalikan dengan T di sini ya. T itu adalah time-nya. Ya. Lambda itu adalah tetapan peluruhannya. Nah, ini ada aktivitas peluruhan untuk menjadi setengah aktivitas mula-mula. Ya. Waktunya itu adalah waktu paruh. Jadi ini di sini, ini ada suatu unsur ya, banyaknya inti induknya itu adalah 1,0 kali 10 pangkat 22. Kemudian berikutnya menjadi setengah 0,5 kali 10 pangkat 22. Maka waktu paruhnya ini kan di angka 5.730. Berarti ini meluruh menjadi setengah aktivitas mula-mulanya itu dalam kurun waktu 5.730 tahun. Tinggi sekali ya. Itu waktu paruhnya. Ada unsur yang sampai seperti itu. Untuk menjadi lebih lagi, ya, lebih lemah lagi, setengahnya lagi ini ya, memerlukan waktu ya 5.730 tahun berikutnya lagi. Jadi bahaya sekali itu unsur-unsur radioaktif. Nah, ini aktivitas daripada radioaktifnya, waktu paruh itu adalah T setengah sama dengan Ln 2 dibagi lambda atau 0,693 dibagi dengan lambda. Lambda ini adalah tetapan peluruhan. Jumlah atom yang meluruh itu adalah N sama dengan N0 kali 1/2 dipangkatkan N. Di mana N-nya ini sama dengan T dibagi dengan T setengah. Kita udah lewati kemarin ya. Nah, ini aktivitas, intensitas ya. Pelemahan intensitas kalau sudah melewati suatu penghalang ya. Penghalangnya tebalnya X. Maka intensitasnya itu menjadi intensitas mula-mula dikalikan E pangkat minus mu dikalikan dengan X. Mu itu adalah parameter pelemahannya, koefisien pelemahan medium. Ini tergantung pada mediumnya apa. Ya, logamnya berbeda, maka pelemahannya juga akan berbeda. Yang paling bagus ya timbal. Dia akan melemahkan ya. Nah, ini berikutnya lagi satuan daripada dosis serapan ya. 1 rad itu sama dengan jumlah radiasi yang meningkatkan energi 1 kilo material penyerap dengan 1 kali 10 pangkat min 2 Joule. Jadi 1 rad itu sama dengan 10 pangkat min 2 Joule per kilogram. 1 GY ini gaya lusak ya. 1 gaya lusak GY ini sama dengan 1 Joule per kilogram. Itu sama saja dengan 100 rad. Atau 1 rad sama dengan 0,01 GY. Nah, lalu lagi ini dosis serapan ekuivalen itu dalam DH, dalam satuan SV itu sama saja dengan D, dalam GI dikalikan dengan Q ya. Q-nya itu adalah ini faktor kualitas ya. Lambangnya itu adalah Q. Tapi nggak sampai ke situ sih. Ini ada detektor Geiger-Mullernya. Ini orang yang sedang menggunakan detektor Geiger-Müller untuk mendeteksi kebocoran-kebocoran sinar radioaktif. Nah, ini adalah kamar kabut ya yang oleh Wilson ya. Ini menggunakan kamar kabut. Jadi di sini ini ada uap ya, ada uap, kemudian ini ada sumber radioaktif, lalu diluncurkan ya partikel-partikel radioaktif. Ini ada layar gelap. Nah, kemudian jejak-jejak yang ditimbulkan. Partikel-partikel itu kan punya energi. Kabutnya itu kalau kena energi itu kan dia akan menjadi tetes-tetes embun gitu ya. Nah, ini jejak yang ditimbulkan oleh gamma, ini oleh alfa, ini oleh beta. Bentuknya seperti ini.
Ini detektor radiasi, prinsip kerjanya, detektornya, dan keterangannya ya. Oke, nah ini radiasi di sekitar kita. Cuman ini data ini diambil di tahun berapa itu? Lama sekali nih. Sekarang sudah tingkatan radiasi ini sudah semakin tinggi ya. Ini radiasi ya, 87% itu terjadi secara alami. Ya. Nanti kamu lihat sendiri. Nah, ini bahaya radiasi dari radiasi dan sel. Kalau kita terkena radiasi, baik sinar X, sinar yang bahaya sih rongsen ya itu ya. Kalau kita sendiri, tapi sekarang kan banyak sekali ini radiasi gelombang elektromagnetik itu juga membahayakan. Jadi minimal itu ada satu sel DNA-nya kita rusak. Kalau satu sel DNA rusak, yang rusakannya ini berkembang bebas, itu yang akan menimbulkan kanker. Ya, menjadi sel yang tidak normal, berperilaku rusak ya, molekulnya rusak, berperilaku tidak normal. Itu yang akan membahayakan kita jadi kanker sih. Ya, ini dosis serapannya, ini efek biologisnya ya. Kalau kurang dari 0,1 SV itu tidak ada efek. Kemudian kalau 0,1 sampai 2 itu bisa mengarah ke kanker. 2 sampai 10 itu radiasi akut. Lebih dari 10 mati. Ya. Nah, ini ya radiografer yang mengoperasikan sinar X memfoto pasien. Itu dia tidak akan ada di sini nih waktu mau menyalakan mesinnya, itu nggak ada di sini. Dia pasti pergi ke ruangan sebelah, menyalakannya dari ruang sebelah ya. Supaya dia tidak terkena radiasi seperti itu. Tapi kita yang ada di dalam sini ya kena radiasi, kita nggak bisa lihat sinarnya. Siapa yang udah pernah di rongsen? Ibu udah berulang kali di rongsen. Iya ya, jangan sering-sering rongsen ya. Jangan terlalu sering, aduh aku mau di rongsen lagi nih. Waduh, jangan ya. Mudah-mudahan tidak lagi gitu ya. Makanya hiduplah dengan sehat, makan dengan sehat, jangan lupa berdoa ya. Jangan konsumsi makanan yang tidak sehat. Nah, ini reaksi intinya ya. Ini ada helium 24 ditambah dengan nitrogen 714 menjadi ini ya. Ini penemuan neutron. Jadi kamu lihat sendiri. Perhitungan energi reaksi ini kita udah tahu tadi ya. Ya, ini sebelum reaksi, sesudah reaksi. Ini yang menghasilkan energi, reaksi eksoterm ya. Kalau endoterm itu berarti memerlukan energi. Berarti massa sesudah reaksi lebih besar dibandingkan massa sebelum reaksi. Ya, perhitungannya itu sih ya. Oke. Nah, ini contoh perhitungan ini ya. Ada di buku cetak. Caranya seperti itu, Ci. Ini reaksi uranium, reaksi fisi, ya, ya reaktor fisi. Oke, habis ya. Nanti selebihnya kamu pelajari sendiri ya. Nah ini yang pengobatan nih. Ada untuk pengobatan membunuh sel kanker ya, itu kobalt ini. Nanti kamu pelajari sendiri. Nah ini untuk menghitung umur fosil. C14 itu waktu paruhnya adalah 5.600 tahun. Jadi berapa banyak C14 yang masih terkandung dalam fosil itu, maka kita bisa menentukan berapa perkiraan umur dari fosil itu. Dia hidup di tahun berapa gitu. Oke? Ya. Mulai kerjakan lagi